Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan pembahasan tentang salat Jumat dan kita akan bahas di pembahasan baru hal-hal yang terkait dengan salat Jumat. Yang pertama, bahwasanya jumlah rakaat salat Jumat itu adalah 2 rakaat memang dari asalnya. Bukan 2 rakaat karena qashar. Bukan asalnya 4 menjadi 2. Tapi memang dia asalnya adalah 2 rakaat. Salat Jumat itu 2 rakaat. Sehingga memang dengan ini bukanlah salat Jumat itu merupakan bentuk qashar dari salat zuhur. Salat Jumat bukanlah merupakan bentuk qashar, memendekkan salat dari salat zuhur. Tapi memang salat Jumat itu 2 rakaat secara asalnya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan salatul adha rak'atani wa salatul fitri rak'atani wa salatul safari rak'atani wa salatul jum'ati rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salat Idul Adha itu 2 rakaat. Salat Idul Fitri 2 rakaat. Salat safar, maksudnya salat orang yang 4 rakaat ya dalam kondisi safar itu adalah 2 rakaat. Kalau ini adalah qashar ya. Kemudian wasalatul jum'ati rak'atani, dan salat Jumat itu 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin ya. Itu sempurna seperti itu, tidak diqashar. Ala lisani nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, sepakat seluruh para ulama dengan status ijma bahwasanya salat Jumat itu cuma 2 rakaat. Demikian, dan itu bukan qashar ya, karena memang jumlahnya 2. Sebagaimana salat subuh itu 2 rakaat, maka salat Jumat 2 rakaat. Salat Jumat 2 rakaat bukan karena qashar dari salat zuhur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Apa yang dianjurkan untuk dibaca dalam salat Jumat ini setelah membaca surah Al-Fatihah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ada 2 yang dianjurkan untuk dibaca, 2 paket begitu ya. Yang pertama adalah ya, di rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah, kemudian di rakaat kedua adalah membaca surah Al-Munafiqun.
Kita ulangi ya. Paket yang pertama ya, atau cara yang pertama yang dianjurkan adalah di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca surah Al-Jumu'ah. Kemudian untuk di rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surah Al-Munafiqun. Demikian. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dalam ketiga kitab sunan mereka. Berdasarkan hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu shallal jum'ata faqara'a ba'du suratal jum'ati fi raq'atil akhirati idza ja'akal munafiqun. Abu Rafi mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah salat Jumat, maksudnya mengimami salat Jumat. Lalu setelah itu dia membaca surah ya Al-Jumu'ah. Di rakaat terakhir ia membaca idza ja'akal munafiqun. Qala Abu Rafi mengatakan fa adraktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu hina insarafa. Maka aku menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala ia telah selesai dari salat Jumat itu. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepada beliau, innaka qara'ta bis surataini kana Aliun ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqra'u bihima bil Kufati. Sesungguhnya Anda membaca dua surat yang dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah membacanya ya di Kufah, membaca kedua surat itu di Kufah ketika di hari Jumat maksudnya. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal jum'ati. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat tersebut di hari Jumat. Ya, ingat tadi di rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah adalah surah Al-Jumu'ah, kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah surah Al-Munafiqun. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca ya surah Al-A'la, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah adalah membaca ya Hal ata haditsul ghasyiyah, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Demikian. Dan ini masyhur ya, demikian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Imam Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasai dalam ketiga kitab sunan mereka, dari sahabat An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ati bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dua salat Id, itu salat Idul Fitri, Idul Adha, dan di salat Jumat membaca dengan Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi maksudnya di rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat kedua membaca ya setelah Al-Fatihah hal ataka haditsul ghasyiyah ya. Jadi membaca surah Al-A'la di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sunnahnya demikian. Tapi perlu kita ketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bukan tidak boleh membaca surah ataupun ayat, surah ataupun beberapa ayat dari surat yang panjang seperti mungkin surah ya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, Al-An'am dan seterusnya ya, potongan-potongan ayat ya, atau kita katakan beberapa ayat dari surah-surah panjang tersebut dibaca dalam ya dua rakaat salat Jumat tersebut. Bukan merupakan kesalahan, tapi disebut dengan khilaful aula ya. Bukan merupakan kebid'ahan, bukan lantas dikatakan ya ketika ada orang ditanyakan kepadanya, Ustadz ya, bagaimana
bila ada seorang imam salat Jumat dia membaca katakanlah surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Lahab atau yang lainnya, bukan dua cara yang sudah kita sebutkan, ya. Bukan surah Al-Jum'ah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, bukan surah Al-Munafiqun di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Bukan juga ya surah Al-A'la di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan bukan surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Bukan. Tapi yang lain dibaca. Bagaimana hukumnya? Maka dikatakan tidak mengapa. Tidak dosa. Apakah ada pahala? Ada pahala karena membacanya. Tidak baca pun tidak mengapa. Cuma disebutkan kalau tidak membaca pahala kurang dan itu khilaful aula. Ya, menyelisihi ya yang lebih utama. Khilaful afdal demikian. Bukan khilafus sunnah lantas dikatakan dia ini ya bid'ah, bukan. Ya, tapi khilafus sunnah maksudnya khilaful aula, khilaful afdal, yaitu dia menyelisihi yang lebih afdal, menyelisih yang lebih utama, demikian, ya, seperti itu. Sah salat Jumatnya sah, hanya saja tidak sesempurna, ya, atau tidaklah bertambah pahalanya karena sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam bacaan tersebut, sebagaimana kalau ada orang yang membacanya dengan surah-surah yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat Jumat itu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka silahkan tidak mengapa, bukan merupakan dosa, ya, bukan merupakan kebid'ahan, ya, bukan dosa, bukan bid'ah, ya, bukan salah ketika membaca surah atau beberapa ayat yang lainnya, demikian, ya. Tapi, ya, tentunya kita senang, ya, kita bangga, ya, ketika kita bisa melakukan sebuah ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang itu merupakan bentuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai dipuji Nabi SAW itu, ya. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah dan hari akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bacaan yang dianjurkan untuk dibaca dalam salat Jumat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa masalah berikutnya, yaitu masbuk dalam salat Jumat. Bagaimana ya hukum bagi orang yang dia datang salat Jumat, ya, dia masuk sementara imam itu dalam satu kondisi gerakan dalam salat Jumat dan dia telat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia, ya tentunya ini ada perbedaan pendapat, ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, apakah mendapatkan satu rakaat itu dengan mendapatkan bacaan Al-Fatihah ataukah dengan ya ruku bersama dengan imam? Pendapat yang kuat wallahu taala alam, ya, itu adalah pendapat yang berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, di mana ya Rasulullah SAW tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulangi atau menambah satu sholat, ya, satu rakaat, ya, yang tertinggal ketika Abu Bakrah radhiyallahu anhu mendapati rukuknya Rasulullah, ya, lalu ia pun mengikuti radhiyallahu anhu, mengikuti Rasulullah SAW. Jadi mendapatkan rakaatnya imam, ya, satu rakaat bersama imam itu dengan mendapatkan rukuknya bersama dengan imam. Baik, ya. Tapi tentunya ini berdasarkan keyakinan, ya, atau pendapat yang diyakini oleh masing-masing, kita katakan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa minimal ya seseorang itu mendapatkan satu rakaat
sholat Jumat itu dikatakan mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam, kita ulangi, bagaimana seorang makmum yang dia masbuk, dia mendapatkan ya rakaat tersebut atau mendapatkan sholat Jumat tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang makmum terluputkan baginya 2 rakaat, berarti di mana ia masuk ke rakaat kedua ketika imam itu sudah melewati ruku di rakaat kedua. Maka yang seperti ini ya, maka dia harus sholat zuhur 4 rakaat. Kalau dia mau, contohnya, kalau dia mau berjamaah di situ tidak mengapa. Contohnya dia masuk ternyata imamnya, katakan ini ya, dia telat datangnya. Seseorang yang contohnya terjebak macet ketika dia ingin sholat Jumat, ya mungkin di Jakarta atau di manapun tempat yang terjebak macet. Atau contohnya ya, dia itu begitu masuk masjid, ya dia ternyata perutnya sakit sehingga dia harus kamar mandi dalam waktu yang begitu panjang karena masih terasa sakit perutnya, ya berulang-ulang, ya sampai ketika imam ya sudah berdiri dan iqamati, kemudian imam sudah sholat 2 rakaat dan itu sudah lewat sudah lewat ruku, sehingga orang ini dia berwudu lalu masuk kepada jemaah tersebut. Maka jangan dia lewatkan sholat itu, namun dia tetap berjamaah di situ, namun dia ganti niatnya menjadi zuhur. Kalau sudah mendapati imam dalam kondisi sholat Jumat di rakaat kedua dan sudah lewat ya rukuknya. Demikian. Ya, di rakaat kedua imam sudah i'tidal, katakan begitu, atau lewat daripada itu. Maka tidak mengapa, tetap ikut tapi dengan niat zuhur. Maka setelah itu dia bangkit menambah 4 rakaat. Demikian. Nah, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya, Ibnu Abi Syaibah juga dalam musannafnya, Al-Baihaqi dengan derajat yang sahih, sanadnya sahih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan idza adraka ar-rajulu yaumal jum'ati rak'atan shalla ilaiha ukhra. Apabila seorang laki-laki dia mendapatkan salat Jumat itu di hari Jumat 1 rakaat saja, maka dia salat menambahkan 1 rakaat yang lainnya kepada rakaat itu. Berarti cukup, sudah dapat dia salat Jumat kalau hanya didapatkan 1 rakaat. Wa in wajadahum julusan shalla arba'an. Namun apabila ya ia mendapatkan mereka, yaitu orang-orang yang salat Jumat dalam kondisi mereka sudah duduk. Ini maksudnya adalah sudah lewat ruku di rakaat kedua. Duduk itu berarti duduk tasyahud akhir. Maka shalla arba'an, dia salat 4 rakaat. Dia salat 4 rakaat. Baik, ini asar atau riwayat yang pertama. Kemudian yang kedua ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya juga, Al-Baihaqi dengan derajat yang sahih sanadnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan man adraka rak'ata faqad adraka al-jum'ata wa man lam yudrik al-jum'ata falyusalli arba'an. Siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat dari salat Jumat, maka sungguh dia telah mendapatkan Jumat itu. Dan siapa saja yang tidak mendapatkan Jumat sama sekali, maka dia hendaklah salat 4 rakaat. Demikian. Ya. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata sahabat yang lain seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mengucapkan atau berpendapat demikian. Lalu beliau mengatakan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wala yu'lamu lahum fis sahabati radhiyallahu anhum ajma'in mukhalifun wa haka ghairu wahidin anna dzalika ijma'us sahabati radhiyallahu anhum. Tidak diketahui bagi para sahabat itu ya
adanya orang yang menyelisih dalam masalah ini, ya. Dan ya lebih dari satu orang ulama yang menukilkan bahwasanya hal itu adalah ijma para sahabat, yaitu dengan didapatkannya satu rakaat, ya, didapatkan satu rakaat, maka dia telah mendapatkan Jumat. Demikian. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita sampaikan, ya, man adraka rak'atan minal jum'ati faqad adraka shalah. Ya. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat itu, maka dia telah mendapatkan salat itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya masih tentang salat Jumat, tapi dalam masalah-masalah yang lainnya, masih terkait dengan salat Jumat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sembari menanti masuknya salat zuhur, ya, kita mencoba untuk, ya, melihat, ya, pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah hukum air bisa dikiaskan ke minyak zaitun atau madu? Seperti air di tong kena najis sedikit tetap suci walaupun tidak berubah warna, rasa, dan bau. Mohon penjelasannya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila najis masuk kepada satu cairan, baik itu minyak ataupun air, yang najis ini tidaklah merubah rasa dari cairan yang dimasuki tersebut, ya, atau yang terkena itu tidak berubah rasanya menjadi rasa najis, atau tidak merubah, ya, tidak berubah baunya menjadi bau najis, dan tidak berubah, ya, warnanya menjadi warna najis, maka yang seperti ini disepakati oleh para ulama wallahu taala alam, ya, ini tidaklah najis, cairan tersebut tidak menjadi najis. Demikian, ya, baik itu air maupun cairan-cairan yang lainnya, ya. Jadi walaupun kurang dari 2 kulah, walaupun kurang dari 2 kulah. Nah, ini pendapat yang kuat, wallahu taala a'lam, ya. Ini pendapat yang kuat. Adapun pengkiasan, ya, minyak zaitun itu tentunya, ya, harus ada asal dan ada furuknya. Mana yang jadi asal dalam kasus, kemudian mana yang menjadi cabang, dia demikian. Tentunya, ya, air itu adalah asalnya. Kemudian minyak zaitun itu adalah cabangnya, karena tidak pernah dikisahkan wallahu taala alam, ya, ada najis yang masuk ke minyak zaitun, ya, wallahu alam. Saya belum pernah dapatkan, ya, dalam bentuk najis tertentu, ya, wallahu alam. Demikian, ya. Maka ini perlu untuk diketahui kembali, ya, bahwasanya cairan apapun, baik itu minyak ataupun air, ya, bahwasanya apabila kemasukan najis, ya, maka bila najis tersebut tidak merubah rasa, bau ataupun warnanya, ya, maka cairan tersebut tidaklah menjadi najis, ya, demikian, ya. Baik, ya. Allahu taala a'lam.
Ada pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita sudah mengetahui orang tersebut dapat uang dengan cara yang tidak halal, lantas kita berhutang kepadanya untuk modal usaha? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpindahnya, ya, sebuah harta yang didapat dengan cara yang halal, walaupun caranya halal, namun zatnya suci, itu berpindah kepada orang lain dengan cara hutang, hadiah, atau jual beli, maka pendapat yang kuat insya Allah Ta'ala adalah halal bagi orang lain tersebut. Ya, hanya saja jangan sampai ya perpindahan kepemilikan kepada orang lain tersebut, walaupun dengan cara yang halal, yaitu seperti berhutang, jual beli, ataupun hadiah, itu membenarkan tindakan yang keliru orang yang memiliki harta itu sebelumnya. Jangan sampai jadi persetujuan atau menjadi dukungan, demikian. Lalu bagaimana dengan status harta tersebut? Apakah halal? Maka halal. Apakah barokah? Tidak dijamin. Nah, itu masalahnya, ya. Jadi perlu diketahui, tidak mesti sebuah hal yang halal itu ada barokah di dalamnya, tidak mesti, ya. Kalau ada barokah di dalamnya pasti insya Allah halal, ya. Bila caranya juga halal untuk ya beralih kepadanya, demikian. Tapi kalau sesuatu itu yang halal, belum tentu ada berkah di dalamnya, demikian. Ya, sesuatu itu halal, belum tentu ada keberkahan di dalamnya, demikian. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri mau tanya Ustadz, istri saya ikut ya arisan tarikan jula-jula. Lantas jika siapa yang nari ada uang bukunya, lantas ya istri saya nari uang, ya nari uang buku diberi dari uang pribadinya, bukan dari uang tarikan. Apakah istri yang terkena riba? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jula-jula, tarikan ataupun arisan uang, insya Allah Ta'ala tidak ada ribanya. Menurut pendapat yang kuat tidak ada ribanya, demikian. Ya. Nah, ini bukanlah ya mengambil manfaat ya atas hutang, bukan. Karena itu adalah manfaat asal, yaitu mendapatkan manfaat dari pengembalian ya uang modal ya atau modal uang yang sudah dihutangkan, demikian. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada ribanya, demikian. Ya. Adapun ya beban uang buku atau uang kita katakan ya uang catat mencatat itu, nah ini adalah sebuah hal yang lumrah ya. Yaitu seseorang yang dia punya usaha untuk mencatat dan mengumpulkan uang, ya, itu berhak untuk diberikan kompensasi atas kesulitan atau kerepotan yang didapatkannya, demikian. Maka tidak mengapa, ya, mau itu diberikan dari uang yang uang yang dikumpul, yang didapatkan, ditarik itu, atau yang dari uang arisan itu, ataupun yang lainnya, tidak masalah. Pertanyaannya, apakah orang yang menulis, sekretaris itu, tukang tulis ya, yang mengumpulkan uang, yang menulisnya, itu dia memberikan uang itu ya milik dia atau milik orang lain yang dikumpulnya? Maka jawabannya milik orang lain. Jadi dia bukan memberikan hutang, ya, memberikan hutang lantas dia mendapatkan ya manfaat atas hutang. Karena riba, hutang piutang adalah ya mengambil manfaat atas hutang. Sementara penulis buku, pencatat bukunya itu, catatan itu, dia bukan memberikan hutang kepada ya peserta ya arisan tersebut, bukan ya. Itu uang orang lain, bukan milik dia. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan dan pertanyaan sudah kita jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi. Yuk kita berdonasi.
untuk membangun dan menyempurnakan perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga dan minimalnya mendapatkan 700 kali lipat pahala yang diinfakkan tersebut, sekaligus mendapatkan pahala yang mengalir, ayo transfer ya sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.